Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Ia berasal dari keluarga sederhana yang menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan, namun penuh harapan. Arga, sejak kecil, selalu tertarik dengan dunia luar yang lebih luas dari desa tempatnya tinggal. Meskipun desanya terisolasi, hatinya penuh dengan impian untuk mengejar sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya, dan juga hidup orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, Arga mendengar kabar tentang sebuah kompetisi besar di ibu kota yang menawarkan hadiah uang dan kesempatan untuk belajar di luar negeri. Kompetisi itu melibatkan proyek inovatif di bidang teknologi dan kewirausahaan. Bagi Arga, ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Meskipun ia hanya seorang pemuda dari desa, ia merasa bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Suatu peluang untuk membuktikan bahwa siapapun bisa meraih mimpi, tidak peduli dari mana mereka berasal. Namun, jalan menuju impian itu tidak mudah. Arga tinggal di desa yang jauh dari fasilitas teknologi canggih atau pendidikan formal yang memadai. Ia hanya memiliki semangat dan tekad untuk belajar. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang teknologi, membaca buku-buku dari perpustakaan desa, dan bahkan mencari tutorial di internet menggunakan ponsel tua yang seringkali mati karena kekurangan daya. Setiap hari, Arga menulis catatan, menggambar desain untuk proyeknya, dan mengasah keterampilannya meski dengan keterbatasan yang ada. Keluarganya tidak terlalu mengerti apa yang sedang ia kerjakan, tapi mereka selalu mendukung dengan cara mereka sendiri. Ibunya akan membuatkan teh hangat saat Arga merasa lelah, sementara ayahnya akan mengingatkan agar tidak melupakan kebun yang harus dirawat. Namun, ada satu hal yang selalu menghantui Arga, rasa takut gagal. Ia seringkali merasa bahwa ia tidak akan pernah bisa bersaing dengan orang-orang yang lebih berpengalaman atau mereka yang datang dari kota besar. Setiap kali ia meragukan dirinya, ia mengingat kata-kata ibunya. Keberanian tidak datang dari ketidakhadiran ketakutan, tapi dari keberanian untuk melawan ketakutan itu. Suatu pagi yang cerah, Arga memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia mendaftar untuk kompetisi itu, mengirimkan desain awal dari proyek yang ia kerjakan. Dengan penuh harap dan kekhawatiran, ia menunggu kabar selanjutnya. Meskipun rasa takut masih menggelayuti, Arga merasa ada secercah harapan di ujung jalan yang gelap. Di saat-saat seperti ini, Arga sadar bahwa perjalanan menuju impian tidak selalu mulus. Ada rintangan yang harus dihadapi, ada kegagalan yang harus diterima, dan ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun, ia tahu satu hal, ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Ia memilih untuk tidak mundur, bahkan jika dunia sekitarnya mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukannya. Arga telah membuat keputusan, dia akan terus melangkah, tidak peduli seberapa besar tantangan yang menghadangnya. Di tengah kebingungannya, sebuah kejadian kecil terjadi yang mengubah segalanya. Arga mendapat email yang memberitahukan bahwa ia terpilih sebagai salah satu finalis dalam kompetisi tersebut. Langkah pertama telah terlewati, dan Arga merasa seperti seluruh dunia terbuka di hadapannya. Tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa perjalanan sejati baru saja dimulai. Dengan semangat yang menggebu, Arga memulai tahap berikutnya. Ia mulai bekerja lebih keras lagi, mengembangkan proyeknya dengan pengetahuan yang semakin mendalam. Dan, meskipun ia masih merasakan ketakutan, Arga mulai memahami bahwa ketakutan itu bukanlah hambatan, melainkan bahan bakar untuk bergerak maju. Setelah menerima kabar bahwa ia terpilih sebagai finalis, Arga merasa hatinya dipenuhi oleh berbagai macam perasaan. Bangga, terkejut, tetapi juga cemas. Kompetisi ini bukan hanya soal hadiah atau kesuksesan pribadi, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan bahwa seseorang dari latar belakang sederhana bisa meraih sesuatu yang luar biasa. Namun, Arga tahu bahwa perjalanan menuju puncak bukanlah perjalanan yang mudah. Sebagai finalis, Arga diberi waktu 2 bulan untuk menyelesaikan dan mempresentasikan proyeknya di hadapan juri yang terdiri dari para ahli industri, pengusaha ternama, dan akademisi.
Proyek yang ia buat adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi yang bertujuan untuk membantu petani di desanya agar bisa memaksimalkan hasil pertanian mereka dengan menggunakan analisis data cuaca dan kondisi tanah. Ide ini muncul dari pengalamannya sendiri di desa, di mana para petani seringkali kesulitan mengatur waktu tanam dan panen karena kurangnya informasi yang akurat. Namun, proyek besar seperti ini membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, komputer dengan spesifikasi tinggi, perangkat lunak yang mahal, dan akses ke data yang terkadang sulit didapatkan. Arga tidak memiliki cukup uang untuk membeli semua peralatan yang diperlukan, dan ia hanya bisa mengandalkan sedikit perangkat yang ia punya. Arga mulai bekerja tanpa kenal lelah. Setiap malam, ia duduk di depan layar komputernya yang sudah usang, mencoba menulis kode dan mengumpulkan data dari sumber yang terbatas. Waktu tidur Arga semakin sedikit, dan tubuhnya mulai merasa lelah. Ia seringkali terjaga hingga larut malam, terkadang hanya tidur beberapa jam sebelum melanjutkan pekerjaan keesokan harinya. Ketika ia membutuhkan perangkat lunak canggih yang harganya sangat mahal, Arga memutuskan untuk mencari alternatif gratis dan belajar menggunakannya secara mandiri. Ia juga menghubungi beberapa orang yang pernah bekerja di bidang teknologi dan bertanya, apakah mereka bersedia memberikan sedikit waktu untuk membimbingnya. Banyak yang menanggapi dengan positif, memberikan saran dan bantuan, meski dalam keterbatasan waktu mereka masing-masing. Arga menyadari bahwa banyak orang yang bersedia membantu, meskipun ia datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Namun, ada satu masalah besar yang menghantuinya, uang. Arga mulai kehabisan dana untuk melanjutkan pengembangan proyek ini. Ia harus membeli beberapa peralatan penting dan membayar biaya untuk menggunakan server yang lebih besar. Saat itulah, ia teringat akan ibunya yang selalu mengatakan, jika kita tidak punya cukup uang, jangan pernah berhenti mencari cara. Kadang-kadang, jalan itu akan datang dari tempat yang tidak kita duga. Dengan tekad yang kuat, Arga mulai mencari peluang pendanaan. Ia menghubungi beberapa lembaga sosial dan organisasi yang peduli dengan pemberdayaan masyarakat desa. Tanpa diduga, salah satu organisasi tertarik dengan proyeknya dan menawarkan dana hibah untuk mendukung pengembangannya. Ini adalah titik balik yang sangat penting bagi Arga, karena ia tahu bahwa peluang ini bisa menjadi langkah besar menuju keberhasilan. Namun, meski mendapatkan dana, tantangan tidak berakhir di situ. Arga harus membuktikan bahwa proyeknya bisa berhasil dan memberikan dampak yang nyata bagi petani di desanya. Ia harus bekerja lebih keras lagi, tidak hanya untuk menyempurnakan aplikasi, tetapi juga untuk meyakinkan masyarakat di sekitarnya bahwa teknologi dapat membawa perubahan positif. Hari-hari semakin berat, dan Arga merasa tubuhnya mulai memberikan peringatan. Namun, semangatnya tidak pernah pudar. Ia terus mencari solusi untuk setiap masalah yang muncul, menyempurnakan aplikasi dengan setiap detil yang ada. Ia tahu bahwa kegagalan bukanlah pilihan, dan ia harus terus berusaha untuk menunjukkan bahwa apa yang ia kerjakan dapat membuat perubahan nyata. Dengan setiap langkah kecil, Arga semakin mendekatkan dirinya pada tujuannya. Waktu berlalu begitu cepat, dan hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Arga sudah berada di ibu kota, tempat kompetisi besar itu berlangsung. Pagi itu, ia merasakan campuran antara antusiasme dan kecemasan. Setibanya di venue, ia terkesima melihat seberapa besar skala kompetisi ini. Gedung-gedung megah, para peserta yang tampak begitu profesional, dan suasana yang penuh dengan keahlian dan kompetisi. Arga, yang berasal dari desa kecil dengan sumber daya terbatas, merasa dirinya begitu kecil di antara orang-orang yang tampaknya jauh lebih berpengalaman. Namun, ia segera menyadari bahwa ia sudah berada di titik yang sangat penting. Dia tidak bisa mundur sekarang, dan yang paling penting, dia sudah berada di sini karena semangat, tekad, dan kerja kerasnya. Sementara para peserta lain tampak siap dengan presentasi yang rapi dan sempurna, Arga hanya memiliki laptop dan aplikasi yang ia buat dengan tangan dan hati. Saat giliran Arga tiba untuk mempresentasikan proyeknya, detak jantungnya terasa semakin cepat. Ia mengingat kembali setiap malam tanpa tidur, setiap percakapan dengan mentor-mentor yang memberinya wawasan, dan semua momen ketika ia hampir menyerah. Dengan tangan gemetar, ia memulai presentasi, menjelaskan bagaimana aplikasinya dapat membantu petani untuk memperoleh data akurat tentang cuaca dan kualitas tanah,
serta bagaimana hal itu dapat meningkatkan hasil pertanian mereka. Namun, di tengah presentasi, salah satu juri bertanya pertanyaan teknis yang sangat sulit. Arga sempat kebingungan sejenak. Ia merasa matanya mulai kabur dan suaranya mulai serak. Namun, dalam hatinya, ia teringat akan kata-kata ibunya yang selalu memberinya semangat. Jangan takut bertanya dan jangan takut untuk mengakui kalau kamu tidak tahu. Yang penting adalah keinginan untuk terus belajar. Dengan penuh ketenangan, meski sedikit gugup, Arga menjelaskan bahwa ia memang tidak bisa menjawab sepenuhnya pertanyaan tersebut. Namun ia akan melakukan yang terbaik untuk mencari solusi lebih lanjut. Ia mengungkapkan dengan tulus bahwa ia adalah seorang pemula yang masih belajar dan akan terus berusaha untuk mengembangkan aplikasinya. Tanggapan para juri mengejutkannya. Mereka tidak mengkritiknya karena kekurangannya dalam menjawab, tetapi mereka mengapresiasi kejujuran dan semangat belajar yang Arga tunjukkan. Salah satu juri bahkan menyampaikan, "Kami tidak mencari kesempurnaan, kami mencari potensi dan kemampuan untuk berkembang. Kamu telah menunjukkan keduanya." Arga merasa lega meskipun ia belum memenangkan kompetisi itu. Namun, perasaan bangga memenuhi dadanya. Ia tahu bahwa keberaniannya untuk berdiri di hadapan orang-orang hebat itu adalah pencapaian yang luar biasa bagi dirinya sendiri. Meskipun ia pulang tanpa gelar juara, ia merasa bahwa perjalanan ini sudah mengubah hidupnya. Setelah kompetisi berakhir, beberapa juri dan peserta lainnya mendekati Arga untuk memberikan pujian atas proyeknya. Salah satu dari mereka menawarkan untuk membantunya mengembangkan aplikasi tersebut lebih lanjut dan bahkan memperkenalkan Arga kepada investor yang tertarik untuk mendanai proyeknya. Ini adalah peluang yang sangat besar bagi Arga, dan ia sadar bahwa meskipun ia belum memenangkan kompetisi, ia telah membuka pintu menuju masa depan yang cerah. Arga merasa bersyukur atas setiap pelajaran yang ia peroleh selama proses tersebut. Ia menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap kesalahan, setiap kegagalan yang ia hadapi, adalah batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Ia telah belajar untuk tidak takut menghadapi ketidakpastian dan kesulitan, karena setiap tantangan mengajarinya untuk menjadi lebih baik. Di jalan pulang, Arga menyadari bahwa kompetisi itu bukanlah tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah perjalanan itu sendiri. Perjalanan untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk menghadapi segala tantangan dengan tekad yang lebih kuat. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi setelah pengalaman ini, dan ia siap untuk melanjutkan perjuangan. Setelah kembali ke desa, Arga merasa seperti orang yang baru. Meskipun ia tidak memenangkan kompetisi, pengalaman itu telah mengubah cara pandangnya tentang dunia dan potensi dirinya. Di desa yang dulu terasa kecil dan terbatas, Arga kini melihat peluang besar yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia kembali ke rutinitasnya, namun dengan semangat dan pandangan hidup yang baru. Arga tidak pernah membiarkan rasa kecewa menguasainya. Sebaliknya, ia memilih untuk fokus pada apa yang bisa dia lakukan selanjutnya. Dengan bantuan beberapa mentor yang ia temui selama kompetisi, Arga mulai mengembangkan proyeknya lebih lanjut. Ia mulai mencari informasi lebih dalam tentang teknologi yang dapat diakses secara gratis, serta cara untuk memasarkan aplikasinya kepada petani di desa-desa sekitar. Tantangan terbesar datang ketika ia mencoba untuk mengimplementasikan aplikasi tersebut di lapangan. Tidak semua petani di desanya memiliki akses ke ponsel pintar atau internet yang memadai. Namun, Arga tidak menyerah. Ia berinovasi lebih lanjut, mengembangkan versi aplikasi yang lebih ringan yang bisa berjalan di perangkat dengan spesifikasi rendah. Ia juga mulai mengadakan pelatihan untuk para petani, mengajarkan mereka cara menggunakan aplikasi tersebut dengan cara yang mudah dipahami. Meskipun pada awalnya banyak yang skeptis, Arga tidak pernah berhenti mencoba. Ia menemui para petani satu persatu, menunjukkan mereka bagaimana aplikasi ini bisa membantu mereka merencanakan musim tanam dengan lebih baik, mengurangi kerugian, dan meningkatkan hasil pertanian. Perlahan, namun pasti, para petani mulai melihat hasilnya. Mereka bisa merencanakan tanam dengan lebih tepat waktu, mengurangi pemborosan, dan hasil pertanian mereka meningkat secara signifikan. Dalam beberapa bulan, kabar tentang aplikasi Arga menyebar ke desa-desa tetangga.
Sebagian petani mulai menggunakan aplikasi tersebut dan merasakan manfaatnya. Arga juga mulai bekerja sama dengan beberapa lembaga pertanian untuk memperluas penggunaan aplikasi ini ke daerah yang lebih luas. Dukungan dari lembaga-lembaga ini memberikan dorongan besar bagi Arga untuk terus maju. Pada suatu hari, sebuah perusahaan teknologi besar yang tertarik pada proyeknya menghubungi Arga. Mereka menawarkan untuk membantu memperluas aplikasi yang ia buat, bahkan mengundangnya untuk berbicara di hadapan para investor besar tentang bagaimana teknologi bisa memberi dampak positif bagi petani. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi Arga untuk membawa proyeknya ke tingkat yang lebih tinggi. Arga tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Namun, ia kini lebih siap menghadapi segala rintangan. Ia tidak hanya melihat kesuksesan sebagai sebuah tujuan, tetapi sebagai sebuah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap langkah yang ia ambil, setiap kesulitan yang dihadapi, semakin memperkuat tekadnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakatnya dan dunia yang lebih luas. Ketika Arga berdiri di panggung besar itu, berbicara tentang bagaimana aplikasi yang ia buat dapat membawa perubahan positif bagi dunia pertanian, ia teringat kembali pada saat-saat penuh ketidakpastian di desa kecilnya. Semua pengorbanan, kegagalan, dan kesulitan yang ia hadapi ternyata menjadi bagian dari perjalanan yang membawanya ke titik ini. Ia tersenyum, tidak hanya karena keberhasilan yang ia raih, tetapi karena ia tahu bahwa semua itu dimulai dari keberanian untuk bermimpi, untuk bertindak meskipun banyak yang meragukannya. Arga menyadari bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita beradaptasi, belajar, dan terus maju. Ia tidak lagi merasa terhalang oleh keterbatasan, karena ia tahu bahwa dengan tekad dan semangat pantang menyerah, tidak ada yang tidak mungkin. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa siapapun, dari manapun mereka berasal, bisa meraih mimpi mereka jika mereka bersedia bekerja keras, belajar, dan berinovasi. Dengan aplikasi yang kini digunakan oleh ribuan petani di berbagai daerah, Arga tidak hanya berhasil mewujudkan impiannya, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi masyarakatnya. Ia menjadi contoh nyata bahwa kesuksesan tidak diukur dari asal-usul atau latar belakang, melainkan dari keberanian untuk berjuang, untuk bangkit setelah kegagalan, dan untuk terus mengembangkan diri demi kebaikan bersama. Kini, Arga berdiri dengan penuh percaya diri, bukan hanya sebagai seorang pemuda yang berhasil meraih impian, tetapi sebagai seseorang yang menginspirasi banyak orang untuk percaya pada kekuatan tekad dan inovasi. Dunia tidak pernah tampak lebih luas, dan ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai.